ekologi dan piramida ekologi. Yang pertama, pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Sedangkan ekosistem sendiri memiliki pengertian hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik, hubungan timbal balik antara komunitas dan habitatnya, serta hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan yang kedua adalah piramida ekologi. Apa sih piramida ekologi itu? Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik secara berurutan yang sesuai dengan jaring-jaring makanan. Piramida ekologi sendiri dibagi menjadi 3, yakni piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap trofik. Yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing trofik. Serta yang ketiga ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi sebesar 10% pada tiap tahap trofik. Sebagian energinya terbuang menjadi panas. Interaksi antar spesies dalam ekosistem terbagi menjadi 4. Yang pertama ada netralisme, yaitu interaksi antara 2 spesies atau lebih spesies. Tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Biasanya spesies ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya seperti kambing dan ayam, ayam dan kucing. Yang kedua ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara 2 spesies atau lebih spesies yang saling bersaing. Biasanya spesies ini memiliki kebutuhan yang sama, makanan yang sama, serta tempat tinggal yang sama. Contohnya harimau dengan singa, sapi dengan kambing. Yang ketiga ada amensalisme atau antibiosis, yaitu interaksi antara 2 spesies atau lebih spesies di mana yang satu dirugikan dan yang satunya lagi netral atau tidak berakibat apa-apa. Seperti alelopati, yaitu organisme yang mengeluarkan zat kimia yang dapat memengaruhi pertumbuhan keberlangsungan hidup organisme yang lain. Contohnya seperti tumbuhan gulma dapat mengganggu tanaman inangnya, dan antibiotik penisilin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang terakhir ada predasi, yaitu proses mangsa dan dimangsa. Predator artinya pemangsa, prey artinya yang dimangsa. Contohnya singa memakan zebra dan buaya memakan harimau. Simbiosis adalah hubungan erat antar makhluk hidup yang hidup di habitat yang sama. Simbiosis dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah interaksi antar 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Bunga sebagai makanan dan lebah membutuhkan nektar. Burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, dan kerbau mendapatkan keuntungan kutu di tubuhnya berkurang. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara 2 individu dengan individu lainnya. Yang satunya mendapatkan keuntungan, yang satunya tidak terjadi apa-apa atau netral. Contohnya pada bunga anggrek dan pohon inang. Bunga anggrek mendapatkan nutrisi dari pohon inang untuk berfotosintesis, sedangkan pohon inang tidak berpengaruh atau tidak terjadi apa-apa. Contoh yang kedua, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora memanfaatkan ikan hiu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara 2 interaksi individu, yang satunya mendapatkan keuntungan, yang satunya mendapatkan kerugian. Contohnya pada benalu dan pohon. Benalu akan menyerap nutrisi-nutrisi dari pohon tersebut sehingga pohon tersebut akan mati atau layu. Contoh yang kedua, nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menghisap darah manusia sehingga manusia mendapat kerugian berupa penyakit yang berbahaya, yaitu demam berdarah.